Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semuanya, di sini kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya M. Andri Kardiansa L Dan saya Sony Iqbal Andani. Di sini kami akan membahas pembagian zona maritim menurut Unclos 1982. Video ini kami buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Hukum Laut Internasional. Dosen pengampu Bapak Budi Ardianto SHMH. Selamat menyaksikan. Ini ngelek. Pembagian zona maritim diatur oleh United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang biasa kita dengar dengan UNCLOS. UNCLOS 1982 membagi laut dalam 3 bagian, yaitu pertama, laut yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatannya, yaitu laut teritorial dan laut pedalaman. Kedua, laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatannya, namun negara tersebut memiliki hak-hak dan yurisdiksi terhadap aktivitas tertentu, yaitu zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif. Yang ketiga, laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatannya dan bukan merupakan hak atau yurisdiksi, namun negara tersebut memiliki kepentingan, yaitu laut bebas. Nah, di sini kami akan membahas pada poin pertama, yaitu laut yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatannya, yang terbagi jadi laut teritorial dan laut pedalaman. Perairan pedalaman. Lebar laut teritorial diukur dari garis pangkal dan perairan yang berada pada arah darat. Dari garis tersebut dinyatakan sebagai perairan pedalaman. Dalam keadaan-keadaan tertentu dapat digunakan garis pangkal yang lain yang akan menimbulkan perairan pedalaman. Keadaan-keadaan tersebut diatur dalam pasal 7 UNCLOS, pasal 9 UNCLOS, dan pasal 10 UNCLOS. Di dalam perairan kepulauan, untuk menetapkan batas perairan pedalaman, pemerintah Indonesia dapat menarik garis-garis penutup pada mulut sungai, kula, teluk, anak laut, dan pelabuhan. Jadi, secara garis besar, perairan pedalaman terdiri atas yaitu laut pedalaman, bagian laut yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus dan sisi luar dari bekas garis pangkal normal. Yang kedua, perairan darat, bagian perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal normal maupun bekas garis pangkal normal. Perairan darat ini bisa terdiri atas perairan sungai, danau, terusan, waduk, dan perairan pada pelabuhan. Dan yang ketiga, perairan kepulauan, yaitu perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal kepulauan. Perairan kepulauan ini khusus bagi negara kepulauan, sebagaimana diatur dalam pasal 46 sampai dengan pasal 54 Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Perairan pedalaman berlaku adanya hak lintas damai bagi kapal-kapal niaga asing jika perairan pedalaman ini dibentuk karena adanya penarikan garis pangkal lurus. Yang terakhir pada pembahasan kali ini adalah laut teritorial. Laut teritorial adalah laut yang terletak di sisi luar garis pangkal yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal seperti yang tercantum dalam pasal 4 UNCLOS 1982. Untuk negara-negara kepulauan yang mempunyai karang-karang di sekitarnya, garis pangkalnya adalah garis pasang surut dari sisi karang ke arah laut. Lebar laut teritorial 12 mil mengakibatkan beberapa selat yang menurut hukum laut klasik termasuk ke dalam pengaturan laut lepas, kini tunduk pada pengaturan laut teritorial, sehingga kebebasan berlayar yang dahulu dinikmati di laut lepas kini tidak diperoleh lagi di selat-selat tersebut. Sebuah negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas laut teritorial.
ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Penentuan batas wilayah laut teritorial yang meliputi kelautan di dalam perbuatannya perlu memperhatikan bentuk konsekuensi dan pertimbangan lain, sehingga kepentingan-kepentingan publik internasional sama-sama berjalan. Di dalam laut teritorial, berlaku hak lintas damai bagi kapal asing sepanjang tidak melanggar dan mengganggu perdamaian, aturan hukum, dan keamanan negara yang dilewati sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 19 ayat 1 UNCLOS 1982. Pasal ini juga menyatakan bahwa sebuah pelayaran dikatakan melanggar atau mengganggu kedamaian, aturan hukum, dan keamanan suatu negara jika kapal tersebut menyelenggarakan aktivitas tertentu yang meliputi 1. Segala ancaman atau penggunaan kekuatan yang melanggar kedaulatan, integritas wilayah, atau kebebasan politik negara pantai, atau melanggar prinsip hukum internasional yang termaktub dalam piagam PBB. Kedua, segala latihan atau percobaan menggunakan salah satu jenis senjata. Ketiga, segala kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang dapat merugikan pertahanan dan keamanan negara pantai. Yang keempat, segala tindakan propaganda yang berdampak pada pertahanan dan keamanan negara pantai. Yang kelima, peluncuran, pendaratan, dan pemuatan pesawat udara atau peralatan militer. Yang keenam, bongkar muat komoditas, mata uang, atau orang yang bertentangan dengan hukum keimigrasian, fiskal, dan sanitasi negara pantai. Yang ketujuh, segala pencemaran dan polusi yang bertentangan dengan UNCLOS. Yang kedelapan, segala aktivitas penangkapan ikan. Yang kesembilan, pelaksanaan penelitian atau aktivitas survei. Yang kesepuluh, segala tindakan yang dapat mengintervensi sistem komunikasi atau fasilitas atau instalasi negara pantai. Yang terakhir, aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan dilakukannya pelayaran. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman sekalian. Jangan lupa Like, comment, share, and subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. karena hal itu sangat membantu kami dalam menyelesaikan tugas kami. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.